Seorang ayah mengetes DNA anaknya untuk mengetes apakah ini anak kandungnya atau bukan. Karena di saat kehamilan istrinya, sang suami pernah mendengar bahwa istrinya pernah menerima tamu laki-laki di saat suaminya tidak ada. Namun karena sayang, sang suami tidak pernah mempermasalahkan dan tidak menanggapi berita tersebut. Namun di saat anaknya ingin menikah, ayahnya khawatir, takut ini benar bukan anak kandungnya. Ayahnya takut kalau nanti nikah zina dengan suaminya. Jadi begini, Pak. Dah, nih paham. Jadi gini. Ini suami istri. Oke, pahamin dulu nih ya. Ini suami curiga lah saat dia lagi nggak ada istrinya main dengan laki-laki, sehingga terjadilah kehamilan. Ya suami juga main rupanya, hamil. Cuman kayak suami nggak mau ribut. Sebenarnya bukan ini yang dikhawatirin. Yang dikhawatirin adalah nanti kalau tuh anaknya perempuan, anaknya betul perempuan ada, mau nikah. Terus kan udah otomatis walinya ke dia. Saya takut kalau saya benar-benar bukan ayahnya. Maka nikah tersebut tidak. Sehingga anak cewek ini yang baru saya nikahin dengan suaminya karena nikahnya tidak sah, maka dia hukumnya zina. Nah, itu begitu. Paham maksud itu? Jadi begini, pertama ada dua hukum. Ini suami saya angkat tangan. Mudah-mudahan suaminya Allah angkat derajatnya. Allah berikan keberkahan dia. Dan Allah berikan keluarga yang mawaddah warahmah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau sudah kasusnya seperti ini, suaminya memaafkan, dia tahu, tapi dia memaafkan. Maka di situ anak yang dikandung, mau dia yakin kalau itu anak orang lain, atau dia yakin anak dia, atau dia ragu, ini anak saya atau anak dia. Kalau memang berangkatnya seorang suami sudah memaafkan, maka yang pertama tidak perlu tes DNA. Nah terus anaknya bagaimana? Anaknya mau itu memang benar anak dia, ya berarti sudah jelas anak dia. Atau memang benar kalau ini anak laki-laki yang bermain dengan istri, maka secara ketetapan agama yang ditetapkan oleh Sayyidina Muhammad, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim an Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annal walada lil firashi. Maka secara otomatis, apalagi sih memang benar itu anak dia, andai memang itu benar anak dari laki-laki yang menzinai istrinya, maka anak tersebut tetap menjadi anak suami berdasarkan hadis tadi. Al-waladu lil firash katanya. Kalau yang namanya anak, kalau yang namanya anak itu akan langsung dinisbahkan kepada yang nikah. Ji, pas sudah gede mirip banget sama Udi. Masalah mirip terserah. Yang penting tuh anak, yang paling berhak tuh anak dinisbahkan adalah kepada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya lah yang resmi suami ini perempuan atau suami Clear? Kita doakan suaminya mudah-mudahan Allah berkahkan. Dia tutupi aib istrinya, maka Allah akan tutupi segala aib dia nanti di akhirat. Udah, pokoknya anak, mau laki mau perempuan, nisbahnya udah ke bapaknya. Ya, artinya itu anak ya anak dia. Walaupun dia berasa yakin, feel-nya kuat bukan anak saya, tapi dia nggak mau permasalahkan, jangan tes DNA, ya sudah, dia anak dia. Kalau perempuan dia yang nikahin sebagai walinya.
Dan kalau dia meninggal, dia mendapatkan warisan. Dan kalau anak yang meninggal, dia dapat warisan. Nah, laki-laki yang melakukan itu ya sudah, urusan dia sama Allah. Paham kira-kira? Nah, sekarang laki nggak nerima. Sekarang lakinya nggak nerima. Bininya nggak, akhirnya nuduh, lu zina. Enggak, gua nggak zina, lu zina. Tapi ini laki nggak bisa punya bukti, nggak punya data, nggak punya bukti, nggak punya saksi. Orang kan kalau nuduh zina, walam ya'ti bi arba'ati syuhada, kata Allah, dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka yang nuduh zina ini kena 80 cambuk. Contoh Abdul Qadir bilang, Turmuzi, ente zina. Loh, enggak, ente zina. Abdul Qadir nggak bisa datengin 4 saksi. Maka hukum langsung berbalik. Yang awalnya, ya, anak bisa kena rajam karena ada udah nikah dan berzina. Tapi karena Abdul Qadir tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka langsung hukum itu berbalik kepada Abdul Qadir. Dia yang namanya Haddul Qazaf. Nah, kalau Haddul Qazaf 80 cambuk. Pasang badan. Ji, bener banget Ji. Ada saksi. Bang Apud, Bang Sony, sama Mas Ali bertiga. Nggak cukup. Kurang atu. Ternyata satu lagi ada satu saksi men-PA, nggak jadi. Men-PA. Harus Nah, itu kalau makanya jangan sembarangan orang nuduh zina. Dan itu dosa, nggak boleh. Kalau di kasus ini tuh, ya kita yang sebenarnya ini benar di zina, benar zina. Cuman kita nuduh, udah keburu keluar, nuduh tapi kita nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Langsung kena Haddul Qazaf. Balik cambukan itu ke kita, 80 cambukan. Tamani najal datang. Nah, karena ini permasalahannya di keluarga, laki bini, kan kalau yang namanya suami nuduh istrinya zina, berarti itu kan namanya nuduh. Nah, suami nggak punya saksi, nggak ada saksi. Istri juga merengkal. Kagak, gua nggak zina. Kagak, ini bukan anak gua. Potongannya juga jelek. Ini anak nggak pakai Kang Udin ya? Ah, udah. Kalau begitu tanya warung Kak Mas Joko. Tanya Mas Joko. Nah, kalau kayak begitu, laki nuduh dan dia bilang saya benar. Bini rengkal, laki saya bohong, saya benar. Maka kalau sudah kemari langsung diarahkan oleh Allah kepada haddul li'an. Apa itu li'an? Li'an saling celak. Kalau udah kayak gitu kasusnya, maka ada satu ketetapan, ada satu syariah yang ditetapkan ya, oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad, adalah hendaknya suami istri ini melakukan mula'anah. Maknanya apa? Saling melaknat. Dah. Lakinya bilang, pertama laki dulu disuruh 4 kali bersaksi. Yang kelimanya, bahwa laknat Allah terhadap istri saya. Contohnya gimana? Asyhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah, bahwa apa yang saya tuduhkan kepada istri saya benar. 1. Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa apa yang aku tuduhkan kepada istri aku benar. 2. Aku bersaksi bahwa yang aku atas nama Allah, bahwa istri aku benar berzina, yang aku tuduhkan itu benar. 4 sama, aku bersaksi dengan nama Allah, apa yang aku tuduhkan kepada istri aku benar. Yang kelima, anna laknatullahi alayya in kuntu kaziban. Yang kelima ini buat laki, kalau memang aku bohong, ini tuduhan bohong, tuduhan dusta, maka aku berhak mendapatkan laknat Allah. Nauzubillahimin. Dah, ini laki nih. Woi, ini sumpah kita laki. Nah, perempuan juga ngomong 5 kali. Aku bersaksi bahwa dia bohong, bahwa suami saya bohong. 1. Ashhadu billah anna Kang Udin kazib, bahwa suami saya yang bernama Kang Udin itu bohong. 2. 3. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa Kang Udin bohong. Aku bersaksi. 4. Bahwa atas nama Allah bahwa Kang Udin bohong. Yang kelima,
anna ghadaballahi alayya in kuntu kadziban. Di perempuan nih, lain. Kalau aku bohong, laki aku yang benar, maka aku berhak mendapatkan murka Allah. Bukan laknat lagi, murka Allah. Kalau ini sempat terjadi, itu nggak pakai lama. Yang benar akan selamat, yang bohong langsung kena azab, kes sebelum di akhirat. Berani begitu? Nah, kalau bini begitu berani aja lah. Kalau kita benar, berdua aja, nggak perlu. Ada panggil lah orang-orang tua. Kalau enggak ya udah berdua aja sama bini, janji. Nah habis itu, ya lihat nanti hasilnya. Nah ternyata memang bininya bohong. Bininya yang bener, lakinya yang benar. Tuh anak langsung ke bininya. Enggak dinisbahkan kepada suami. Kelar. Dan habis itu langsung secara ketetapan hukum dia akan terjadi cerai bainunatun kubra, langsung cerai selama-lamanya, nggak boleh rujuk sampai hari kiamat. Nggak boleh rujuk lagi, wala raja'at alaihim, nggak ada rujuk lagi. Itu kalau memang dia mau pakai haddul li'an. Cara ketiga, ditutupin. Udah jangan berisik. Cuman watasan ini kita nggak benar. Oh udah, kelar. Kalau gitu mah namanya nggak ada masalah kan? Yang pertama cakep banget. Yang kedua kayak begitu hukum. Makanya nggak boleh nuduh sembarangan. Nuduh bini saja kayak begitu, apalagi nuduh orang. Harus punya data, Pak. Karena seseorang baru akan dikatakan dia zina, baik wajib dicambuk atau dirajam, itu saat apa? Saat ada 4 saksi. Kalau memang tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia harus ngaku sendiri. Dan urusan ini, ya ngaku aja, iya saya benar begini-begini, baru kena rajam kalau. Kira-kira bisa dipahami kan? Ya, sudah ya Kang ya, sabar Kang. Kalau yang tiganya laki satu perempuan bisa ya? Perempuan 2. Tapi kalau dalam hal ini ada sebagian ulama tidak dipakai. Tapi kalau harus laki. Tapi kalau memang harus mengikutkan istri perempuan, maka istri harus 2. Jadi total saksi itu 5. 4 saksi ini, pertama dia harus melihat dengan mata kepala. Yang kedua posisinya harus dekat. Yang ketiga dia ngelihat dalam keadaan begini. Lagi dalam keadaan duhul, bukan dalam keadaan bugil, tapi dalam keadaan misah. Bisa begitu? Jadi makanya 4 saksi ini sebenarnya inilah cara Allah agar ini tuh tidak terjadi. Maka arahan agama walaupun ada sebuah ketetapan hukum seperti ini, ya kan nggak bakal gampang Pak kita dapetin. Ya enggak, saksi nggak bisa. Karena saksi harus 4, yang kedua dia harus melihat dari dekat, yang ketiga ngelihatnya itu bukan lagi bugil, lagi main. Nah, itu nanti hukumnya akan digelar. Apakah ini settingan? Apakah ini program AI? Apakah? Dan siapa yang memvideokan? Nah, saat memvideokan itu berapa orang kamu? Nah, itu saksi juga harus pakai sumpah sama Allah. Karena kalau dia bohong, dah, pegang 200. Mas Soni 200, 300. Bilang iya ya. Itu syahadatuz zur. Saksi dusta, azabnya luar biasa. Maka bukti video itu tidak cukup sebagai satu saksi. Siapa orang yang videoin? Saat videoin berapa orang? 4 orang. Ya udah berarti itu video wakil. Nah, terus video itu diambil harus dari dekat. Apa intinya apa? Arahan Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, tutupi. Kalau memang mau lian saja yang kedua tadi. Kalaupun enggak, tutupin, ya udah jangan ribut apa-apa, maafin semuanya, yang keempat diceraiin. Sudah. Karena kalau memang sampai ketahuan, rajam, apa mati. Nah, Sayyidina Ma'az itu dirajam sama Nabi di zaman Nabi kita Muhammad SAW karena Sayyidina Ma'az ini ngaku. Itu pun yang dorong dia, seseorang yang dorong Ma'az untuk ngaku ke Nabi, itu diomelin sama Nabi.
Jadi ini Ma'az zina. Dia mulai curhat lah sama temennya. Ini temennya bilang, ya hancur lu. Udah, mendingan begini. Sekarang mendingan lu minta suciin ke Nabi sono. Lu tobat sama Allah, lu minta sama Nabi, diambil saksi biar lu beres. Akhirnya kan Ma'az ngaku. Itu pun kata Nabi, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku." Kata Rasulullah, udah suruh pulang. Udah istighfar aja. Sampai 3 kali, Rasulullah 4 kali. Harus dengan apa aku mensucikan engkau, Ma'az? Kata Nabi nih bahasanya. Dari zina ya Rasulullah. Lu mabuk kali? Enggak. Udah tanya temennya, mabuk enggak? Enggak, Rasulullah sadar. Udah Ma'az kayak orang lagi gila kali, stres. Maksudnya biar kagak jatuh nih hukum rajam. Terus kata teman-temannya, enggak, dia enggak gila. Ya udah. Kalau memang udah begitu, udah nyampe hukum ke meja Rasul, nggak bisa ditolak. Akhirnya siapkan gali untuk perajaman. Nah, saat dalam pelaksanaan itu rajam baru kali 1-2 kali kena takolan, sakit, lompat, panas, cabut. Kata Nabi, udah jangan dicari, biarin aja udah. Biar maksudnya nah, itu Rasulullah bilang sama yang nyuruh Ma'az ngadu sama Nabi sini. Apa kata Rasulullah? La in satartaha fahuwa khairun lahu. Kalau memang kau tutupi aibnya, kau yang diaduin, kau tutupin aibnya, maka itu lebih baik sebenarnya. Maka kalau satu ketika ada yang curhat, Mas Joko, saya zina nih begini-begini, ya udah, diam aja, jangan pakai. Udah cukup taubatan nasuha, ini, udah jangan dibuka lagi, jangan ceritain sama siapa-siapa, udah titik. Ini maka agak malas disuruh datang ke rumah Nabi. Maka Nabi bilang sama yang nyuruh Ma'az, kalau bahasa kitanya, bagusnya lu tutupin. Jangan pakai lu suruh datang ke gua. Kalau lu suruh datang ke aku, ke Rasulullah, ya udah nggak bisa ditampi hukum. Masuk ke Nabi, dilaksanakan. Dah, akhirnya baru dapat 1 takolan, 2 takolan, cabut muat, kabur karena panas. Kata Rasulullah, jangan dicari. Udah biarin dah, udah begitu mah. Biarin, maksudnya biar apa? Biar dia terbebas. Tapi sahabat udah punya inisiatif, akhirnya tertangkap. Tertangkap, akhirnya diteruskanlah pelaksanaan rajam. Ditakolin sama mati, pakai batu segini. Kayak sahabat mikirnya gini, ya Ma'az, gimana sih urusannya? Urusannya kayak nyinyir lah, kayak ngerendahin. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Bahwa faqad taballahu ala Ma'az, bahwa Allah telah menerima tobatnya Ma'az. Kalau tobatnya Ma'az dibagiin ke ahli Madinah, niscaya tidak akan pernah cukup ahli Madinah untuk menerima besarnya tobat yang Allah berikan kepada Ma'az. Itu dir, intinya dir. Kalau mau ngaku-ngaku aja pakai Mustafa Kamal atau aku dir. Tutup, dah. Nggak usah diangkat ke kasus. Dah, yang penting kita arahin, udah tobat ya. Pesan saya, udah jangan cerita ke siapa-siapa. Tutup tobatan nasuha, terus ngelakuin ibadah, minta ampun nama Allah, Allah akan terima. Yang Allah inginin mah itu. Karena buat terlaksananya rajam dari saksi itu nggak pernah ada. Terus, karena kita ngintip itu hukumnya dosa. A sama ini berhubungan. Saksi ngintip, hukumnya apa ngintip? Dosa besar. Sekarang bagaimana tuh orang bisa ke gap kalau dia lagi zina dengan 4 orang? Sementara kepo haram, ngintip haram, tajasus haram. Apalagi cari-cari tahu kejelekan haram. Nggak bakal pernah terjadi itu, Pak. Makanya banyak pelaksanaan rajam itu semuanya karena ngaku, bukan karena 4 saksi. Kalau 4 saksi nggak bisa, berat. Nah, terus di mana kamu ngelihat? Lah saya pas kan iseng tahu-tahu saya ngintip. Ngintip lah dia. Kan gitu kan ya? Ngintipnya apa hukumnya itu? Dosa. Dia panggil lah, Mas Joko, sini ayo bareng-bareng, mana ini? Orang ini pas ngintip, lah perempuan udah beda lagi perempuannya. Lah, udah gak bisa. Paham kira-kira? Kita tuh nggak boleh tajassus, nggak boleh ngintip-ngintip rumah orang, nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang, nggak boleh kepo, nggak boleh tajassus, itu haram, kabair, dosanya dosa besar itu. Kecuali kemunkaran tersebut sudah dilakukan di luar dan ini berpengaruh terhadap masyarakat baru yang nggak di situ diterapkan amar ma'ruf nahi munkar.
Sekarang orang mabok, maboknya di dalam, nggak ada yang diganggu masyarakat, nggak ada yang diprovokasi, nggak ada orang masyarakat kita yang terganggu. Misalkan, ya udah biarin aja, keluar aja, mulai bikin onar, mulai provokasi, di situ baru tibanya hukum amar ma'ruf nahi munkar. Kalau masih di dalam maka kagak boleh. Terakhir cerita sebelum kita doa. Di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, ada laki-laki pemuda terkenal tukang mabok, tukang ya kayak Sayyidina Umar sekali pemasukan, 2 kali pemasukan, 3 kali kayak terpengaruh Sayyidina Umar. Kurang ngajar di Madinah ada yang berani kayak begini. Akhirnya sempat terprovokasi Sayyidina Umar. Satu malam diikuti nih laki-laki. Pengen tahu bener kagak sih dia zina, bener kagak sih dia mabok. Gitu. Pas diikutin, masuklah pemuda tersebut. Setelah masuk dan ngunci pintu, ngunci jendela, Sayyidina Umar mulai mendekati rumahnya, mulai diintip. Pas Sayyidina Umar mulai ngintip, itu langsung jendela dibuka, diginiin matanya. Apa kata pemuda tersebut? Ya Umar, wa in saribtul khamra, wa in zanaitum ra'atan, kalaulah aku minum, kalaulah aku berzina, hanya 1-2 dosa yang aku lakukan kepada Allah. Kalaulah aku zina, hanya 1 dosa yang aku lakukan antara aku dengan Allah. Tapi dengan cara kamu ngikutin aku, kau mengintip rumah seseorang tanpa izin, dan kau mau cari tahu keburukan seseorang, maka ada 2-3 dosa sekaligus dalam sekali ini kamu lakukan. Sayyidina Umar dikata begitu, nunduk langsung cabut. Dia salah semuanya pasalnya. Pertama pasal ngikutin, yang kedua mau tahu, tajasus, yang ketiga ngintip rumah orang, 3 balik Sayyidina Umar, kalah pasal. Tuh. Maka nggak bakal kita dapetin, Pak. Ada orang berzina dirajam itu karena 4 saksi, nggak bakal. Ayo dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Gaza terus memanggil kita, alhamdulillah. 50 negara, 50 kapal pesiar yang terus lagi berusaha lillahi ta'ala menembus blokade Gaza. Mudah-mudahan kita doakan ya Allah, selamatkan mereka, sehatkan mereka, kuatkan mereka, menangkan mereka ya Allah terhadap musuh-musuh Engkau Yahudi ya Allah. Terus dukungan kita untuk mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.